Masih di Obis Channel, bukan sekedar obrolan. Sahabat Obis, hari ini kita ada di Nagori Bosarnauli, masih di bumi Simalungun, bersama salah satu mitra kerja dari PT Toba Paplestari, Ronald Napitupulu. Selamat siang Bang Ronald. Apa kabar Bang Ronald? Sehat Pak, baik, dahsyat, luar biasa. Bang Ronald udah berapa lama bekerja sama dengan PT Toba Paplestari ini Bang? Mulai bekerja di Toba Paplestari Sebagai mitra ya Bang? sebagai mitra mulai tahun 2007. 2007. Dulu saya juga 2005 sampai 2007 saya juga bekerja juga di sini Pak. Cuman sebagai supir. Oh, jadi Bawa tenaga kerja yang namanya itu PT Rondang Jaya. PT Rondang Jaya. Itu milik abang atau milik siapa? Milik orang Pak. Saya hanya penyedia kendaraan. Oh, penyedia kendaraan abang dulu. Saya yang bawa anggotanya ke lapangan ini. Berapa orang itu Bang? Sekitar 20 orang lah Pak. 20-25 orang begitu. Sebagai mitra dengan PT TPL ya Bang? 2007 ini stop. Yang Rondang Jaya stop. Terus saya masuk lah ini ya kan. Saya bujuk orang tua saya. Gimana Pak kalau kita bermitra ke TPL, ke Toba Paplestari ini? Lah, duit kita dari mana? Kan seperti itu Pak. Jadi orang tua saya, ini sampai sebulan lah saya membujuk orang tua ini. Dan terakhir, ya udah, kamu bisa kerjakan? Mudah-mudahan saya bisa Pak. Seperti itu Pak. Itu abang buat PT apa itu Bang? Udah Dulunya kita buka UD Ronald Jaya. Orang tua buka UD Ronald Jaya, nama saya sendiri. Nama abang ya? Iya. Jadi itulah sampai bertahan sampai sekarang Pak, UD Ronald Jaya. UD Ronald Jaya dari tahun berapa Bang? 2007 sampai sekarang masih berjalan. Wah luar biasa Bang ya, udah lama juga ya Bang? Kita kan mau pengen lebih gitu Pak. Oke, ya. Kita sebagai mitra pengen lebih, kita buat PT karena untuk mempekerjakan manpower namanya, penyedia tenaga kerja manpower harus PT. Nah, itu syarat dari pihak PT Toba Paplestari ini. Ya. Jadi kita buat tahun 2021, ya sampai sekarang masih berjalan juga. PT Ronald Jaya Mandiri. Ronald Jaya Mandiri. Udah berapa orang Bang yang abang mitra untuk tenaga kerja yang abang berikan ke PT Toba Paplestari ini Bang, sampai hari ini? Untuk manpowernya ada sekitar 25 orang, borongannya ada sekitar 30 orang. 30 orang. Harusnya bisa ditingkatkan lagi tuh Bang ya. Yang 25 orang bisa jadi mungkin 100 orang, yang 30 orang bisa ditingkatkan lagi menjadi 150 orang barangkali ya Bang ya. Menurut abang gimana? Pengennya sih seperti itu Pak. Apa kendalanya Bang kok sampai hari ini abang masih manpower abang belum bertambah? Kendalanya nggak ada sih Pak, cuman kuota kita yang diberikan pihak TPL hanya 25 orang. Oh, nggak ada keinginan untuk ditambah itu Bang? Mungkin abang bisa sampaikan ke PT Toba Paplestari kan, barangkali bisa ditambah kuotanya ya kan Bang? Ya pengen juga, kalau mau ditambah ya pengen juga, kita siap menerima. Iya, berarti kan masih ada kemampuan abang untuk menambah manpower tadi kan Bang? Ya ada. Selama pengalaman Bang sebagai mitra, untuk masalah pembayaran gimana Bang? Ya kita buat BAP penginvoisan itu namanya kan Pak, sekali sebulan. Dan sampai saat ini baik-baik saja. Jadi tidak ada kendala ya Bang, masalah penagihan, nggak ada terlambat, apa semua nggak ada ya Bang ya? Selain manpower, apalagi Bang yang abang supply ke PT Toba Paplestari? Itu tadi yang saya bilang Pak, kita penyedia tenaga kerja borongan. Borongan sama harian. Kalau ini Bang kendaraan Bang? Kita ada truk rental. Oh, jadi PT TPL rental ke perusahaan abang? Iya. Berapa unit Bang? Cuman ada 1 unit. 1 unit. Bisa ditingkatkan lagi kayaknya itu Bang. Iya kan Bang? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi ke depannya ya kan Bang. Iya. Bisnis ini makin bisa besar ya kan Bang. Kalau bisnis besar, terus dampak ekonomi Bang dari karyawan-karyawan abang yang kerja dengan abang ini. Tentunya kan membuka lapangan pekerjaan ya Bang, PT TPL ini Bang. Kalau saya lihat orang-orang teman-teman saya yang bekerja dengan PT Ronald Jaya Mandiri ini, yang bekerja di Toba Paplestari, saya lihat kehidupannya sudah semakin membaik lah Pak. Ya. Karena apa? Sudah ada pemasukan setiap bulan. Mereka juga bisa
menyekolahkan anak-anaknya. Saya lihat seperti itulah. Mitra-mitranya jangan sampai kesusahan ya Bang ya. Iya, kalau misalkan di lingkungan PT TPL ini semua rakyatnya sejahtera kan Bang. Iya. Mendapatkan pekerjaan kan gitu ya Bang. Ya, betul-betul. Terus Bang Ronald, selama Abang bermitra dengan PT TPL ini, kira-kira apa lagi Bang yang bisa dikembangkan dari Abang? Mungkin ada yang bisa diberikan masukan ke PT TPL barangkali Bang? Apa ya? Nah, apa kira-kira Bang? Karena Abang kan yang tahu Bang, selain manpower, terus ada rental truk, ya kan? Mungkin ya Pak ya, buat kelompok tani misalnya. Ada peluang loh Bang untuk buat kelompok tani hutan itu Bang. Ya kan Bang? Mungkin bisa dibuat kelompok tani untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar. Iya. Bang Ronald, Abang kan menyediakan manpower. Tugas dan tanggung jawab Abang, saya lihat ini ada pohon eukaliptusnya Bang. Apa tugas dan tanggung jawab Abang manpower tadi Bang? Untuk Jadi kita menyediakan tenaga kerja untuk sebagian menanam eukaliptus ini Pak. Kita bawa dari sini, kita bawa ke lapangan, terus kita tanam sesuai dengan SOP perusahaan TPL, seperti itulah yang kita buat. apa aja Bang SOP yang diminta Contohnya, perusahaan Bang? jarak tanam, baru takaran pupuk Pak. Ya, tanggaran pupuk. Ya, itu harus sesuai dengan standarnya. Sampai berapa lama itu Bang Abang rawat tanaman eukaliptus tuh Bang, dari mulai Abang tanam sampai berapa lama Bang? Baru dianggap itu bisa ditagih lah Bang pekerjaan Abang itu. Ya, kalau kita sudah beres, selesai, komplit kita tanam ini Pak. Karena kita buat BAP sekali sebulan, ya disitulah kita BAP-nya. Untuk melakukan Penginvoisan, penagihan, iya. penginvoisan ke PT TPL ya Bang? Iya Pak. Dan berapa ribu batang yang Abang tanam Bang? Standarnya ukuran per hektar itu Pak ya. Per hektar itu sekitar 1.800-an sampai 2.000-an lah. Sesuai dengan jarak tanam. Berarti dalam 1 hektar tuh ada 1.800 sampai 2.000 batang pohon Seperti itu. eukaliptus. Kira-kira seperti itu Pak. Oh, itu berapa manpower itu Bang setiap 1 hektar Abang tanam? Tenaga kerja. Tenaga kerja itu. Nah, itu ada kalau 1 hektar itu bisa kita sediakan sekitar 15 HK lah Pak. Oh, 15 tenaga kerja. 15 tenaga kerja untuk 1 hektar tanaman eukaliptus bibit ya Bang ya? Oh, 1 hektar. Oke. Dan sekarang ini Bang, dalam masa tanam itu serah terima bahwa ini tanaman hidup atau enggak mati gitu loh Bang. Itu berapa lama tuh Bang? Maksudnya udah nih, udah bagus nih, baru itu berapa lama? 1 bulan, 2 bulan kah Bang? Kan gini Pak, pihak TPL kan ada juga quality control. Ya itu yang. Jadi mereka cek dulu layak nggak, diterima nggak kan seperti. Jadi kalau memang sudah lulus baru bisa kita BAP. Kalau memang belum lulus ya memang harus kita pupuk lagi, kita sisip lagi. sisip lagi kalau dia mati ya. Seperti itu Pak. Biasanya dari 1.800 batang yang ditanam itu Bang, berapa persen Bang atau berapa batang yang mati Bang? Ya pastinya ada yang mati lah itu Pak. Cuman sebelum kita selesai dari areal itu, kita harus sisir kembali. Yang 1 hektar 1.800. Yang berapa luasannya itu kita harus kembali ke awal, kita cek ada yang mati apa tidak. Seperti itu Pak. Baru kita sisip dengan yang mati. Iya, betul. Dan itu dikasih waktu 1 bulan, baru bisa tagih. Sekitar sebulan lah Pak. Bang Ronald, sudah 18 tahun Abang bekerja sama dengan PT TPL sebagai mitra. Apa manfaat yang Abang dapatkan secara pribadi dan secara perusahaan Abang dengan PT TPL Bang? Kalau dibilang manfaat ini, saya rasa manfaatnya besar, banyak. Karena apa Pak? Kalau memang tidak ada manfaatnya, saya rasa saya tidak bekerja lagi di sini. Betul, ya, begitu ya kan Pak ya? Iya, Bang. Perekonomian saya sudah membaik, tidak seperti dulu lagi Pak. Ya kira-kira begitu. Dan saya lihat kan Abang, perjuangan Abang luar biasa ini. Ya kan, pernah bawa truk ya Bang ya, untuk di PT TPL ini Bang ya. Awalnya kan gitu ya Bang ya. Dan saat ini Bang, ada isu-isu yang menginginkan PT TPL ini untuk ditutup Bang. Tanggapan Abang secara pribadi bagaimana Bang?
Ini berat juga ini Pak. Iya. Ini kan abang kan udah mendapatkan manfaatnya untuk perusahaan abang. Saya rasa Iya. kalau TPL ini tutup, isu-isu yang rumor yang beredar itu Pak ya, Betul. kemana lah masyarakat yang ada di sekitar TPL ini? Berarti harus banyak pengangguran. Betul. Saya meminta yang kepada yang memberikan isu-isu ini, ya tolonglah diperhatikan. Masih banyak orang-orang yang bergantung kepada TPL ini. Kalau abang lihat dari masyarakat sekitar PT Toba Pap Lestari ini bang, dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari sisi infrastruktur, apakah sudah memadai bang? Kalau cerita memadai ya belum sempurna Pak. Tapi kalau untuk karyawan-karyawan kita kan ada itu, kita buat BPJS kesehatan namanya. Nah, pastinya itu sangat menguntungkan sekali untuk pekerja kita. Kalau mereka pun sakit atau kecelakaan kerja, itu sudah ditanggung oleh BPJS. Kedepannya harapan abang ke PT TPL ini sebagai mitra apa sih bang? Harapannya pastinya TPL harus tetap buka, itu aja. Supaya kami masyarakat sekitar bisa menggantungkan hidup kami di Toba Pulp Lestari ini. Karena kami sudah sekian lama bekerja di sini, jadi kami sudah menggantungkan hidup kami beserta anak-anak kami di TPL ini, Pak. Ekonomi kami sebagai mitra dan karyawan-karyawan teman kerja bersama kami sudah ekonominya sudah semakin membaik. Sahabat Obis, kita sekarang mengalami cuaca hujan seperti yang sahabat Obis lihat. Di latar belakang kita ini hujan sahabat Obis. Di sini cuaca ini tidak bisa diprediksi, kadang hujan, kadang panas terik, ya kan Bang Ronald ya? Nah, jadi sahabat Obis, kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan Bang Ronald Napitupulu. Bang Ronald, saya mendengar ada segelintir masyarakat yang tidak puas dengan kehadiran PT TPL di Bumi Simalungun ini. Dan ada yang meminta supaya PT TPL ini ditutup kayak LSM atau ada ya tokoh agama. Bagaimana tanggapan Bang Ronald terhadap isu-isu itu, Bang? Kita melihat memang rumor ini memang berkelanjutan. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, Pak, kita punya pemerintah. Biarlah pemerintah yang menengahi masalah ini. Iya, Bang ya. Supaya ada titik terangnya, Pak. Dan tentunya sebagai pengusaha kan Abang juga menginginkan suasana yang kondusif ya, Bang Ronald? Iya, betul, Pak. Suasana yang kondusif ya. Dan harapan Abang ke depan, Bang, untuk bisnis ini bisa tetap terus berjalan ya, Bang Ronald ya? Ya, betul. Ya, harapannya biarlah TPL tetap buka supaya kami masyarakat sekitar bisa bekerja seperti biasanya dan kami tetap bergantung hidup kami di TPL supaya kami bisa menyekolahkan anak-anak kami sampai ke jenjang selanjutnya. Begitu kira-kira, Pak. Sahabat Obis, itu tadi obrolan kita dengan Bang Ronald Napitupulu yang sudah 18 tahun bekerja sama sebagai mitra dengan PT Toba Pap Lestari. Dan seperti yang sahabat Obis dengar tadi obrolan kita dengan Bang Ronald Napitupulu bahwa PT Toba Pap Lestari tetap memberikan kesejahteraan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar. Demikian sahabat Obis, kami dari Bumi Simalungun, obrolan bisnis akan ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share, komen di channel kita. Terima kasih Bang Ronald. Terima kasih. Oke. Ya Bang ya. Bang Ronald ya. Obis Channel. Sahabat Obis, ini adalah bibit eukaliptus yang ditanam di PT Toba Pap Lestari. Dengan bibit ini sudah banyak membuka lapangan pekerjaan dan mitra-mitra dari perusahaan ini. Salah satunya adalah Bang Ronald Napitupulu yang tadi kita baru ngobrol dengan beliau di Dusun Mabar. Bayangkan sahabat Obis, hanya dengan satu bibit ini
tapi bisa meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara. Sahabat Obis, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.